Selamat malam semuanya. Bagi Anda yang menonton video tutorial saya ini di malam hari, selamat pagi dan selamat siang bagi Anda yang menonton video tutorial saya ini di pagi dan siang hari. Kali ini saya akan membahas tutorial tentang CorelDRAW. Materi yang akan saya bahas hari ini adalah penggunaan transformation. Transformation bisa kita aktifkan dari Arrange di menu bar, kemudian ada transformasi atau transformation, dan dia memiliki 5 bagian, yaitu position, rotate, scale, size, dan skew. Position nanti digunakan untuk transformasi posisi dari sebuah kurva atau objek, sedangkan rotate itu untuk perputaran sebuah objek. Scale bisa digunakan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran dari sebuah objek berdasarkan skala tertentu. Sedangkan size merubah ukuran objek tanpa menggunakan skala. Skew bisa kita gunakan untuk membuat sudut kemiringan dari sebuah objek. Oke. Untuk langkah pertama, di sini saya sediakan sebuah rectangle menggunakan rectangle tool, atau bisa diaktifkan dengan tombol F6. Saya tampilkan di sini satu. Oke. Saya kembali lagi klik pick tool di sini. Kemudian saya aktifkan transformasi dari Arrange, ambil transformation, kemudian saya klik position. Nah, di taskpan transformasi ini di atasnya juga ada 5 icon. Ini icon pertama yang aktif itu untuk position, icon kedua untuk rotate, icon ketiga untuk scale, icon keempat untuk size, dan yang kelima bisa kita gunakan untuk skew. Nah, kita punya sebuah objek. Apabila kita ingin nanti objek yang kita aktifkan ini dia berpindah letak ke arah tertentu, kita bisa menggunakan fungsi transformasi position ini. Saya contohkan dalam kondisi objek ini terblok, kemudian dari relatif posisi ini saya ambil salah satu titik yang ini, kemudian saya tekan. Anda perhatikan objek itu akan berpindah ke arah kanan seukuran lebar dari objek itu. Kalau kita lihat di sini ukurannya 1,785 inci. Berarti dia akan pindah sejauh ukuran itu. Kalau ini saya alihkan lagi, dia akan pindah kembali. Nah, kemudian di bawah ini ada dua tombol apply dan apply to duplicate. Apply cuma untuk mengaplikasikan dari transformasi ini, dia cuma pindah seperti ini ya, apply dia pindah. Tapi apply to duplicate, dia akan pindah sambil membuat objek yang baru. Jadi kalau seandainya kita ingin menduplikasi objek persis sama posisinya, seukuran dengan objek itu, kita bisa menggunakan position ini. Saya hapus lagi ini. Oke. Ini masih saya aktifkan. Kita ingin nanti dia pindah dengan jarak tertentu. Ini saya tambah satu kali klik. Apply to duplicate. Oke, masih terlalu pendek jaraknya. Ini saya klik ya. Dua kali lagi. Oke, masih terlalu pendek. Ini saya rubah ini menjadi 2. Oke, saya ambil ini, rubah jadi 2. Apply to duplicate. Nah, dia akan pindah sejauh 2 inci. Nah, dari satu objek ke objek yang lain ini dia akan memiliki jarak yang sama. Oke. Itulah fungsi dari position. Kemudian kita lihat transformasi yang kedua yang di sini, rotate.
bisa digunakan untuk memutar sebuah objek. Saya contohkan, saya buat sebuah rectangle menggunakan ellipse tool atau F7 untuk mengaktifkannya. Saya taruh di sini seperti itu kira-kira. Kemudian di sini di angle ini, derajat perputaran ini fungsinya. Saya atur derajatnya kira-kira nilainya 15 derajat. Kalau saya tekan apply, dia akan berputar 15 derajat terus. Tapi kalau apply to duplicate, dia akan memutar sambil membuatkan bentuk kurva yang baru. Ini bentuknya. Oke. Kalau kita mau menjadikan dia memiliki warna di titik-titik tertentu atau warna dari titik-titik sambungan, kita bisa blok ini semuanya, kita combine dari sini, combine, atau combine-nya bisa juga diambil dari efek, kemudian dari arrange, kemudian ada pilihannya combine. Nah, sekarang kalau kita coba beri warna, dia akan berubah seperti itu. Warna ini baru muncul yang seperti ini apabila kita sudah mengcombine-nya. Nah, ini contoh penggunaan rotate dengan sumbu perputaran di tengah-tengah objek. Kita juga bisa menggunakan relative center untuk sumbu perputarannya. Saya contohkan di sini, saya buat sebuah lingkaran dengan ellipse tool, lingkaran yang simetris untuk semua sisinya. Jadi untuk membuat lingkaran simetris, kita harus membuat lingkaran sambil menekan tombol Ctrl dengan Shift, kemudian baru di drag. Oke, di sini saya sudah punya sebuah lingkaran. Saya atur di sini, di sudut ini sebagai relative centernya. Berarti titik perputarannya tidak di tengah lagi. Kalau masih tetap di tengah titik perputaran, sementara objeknya dalam bentuk lingkaran yang sama semua sisinya seperti ini, dia tidak akan memperlihatkan perubahan. Karena dia berputar di titik tengah, tentu bentuknya seperti itu juga. Kita klik titik ini, kemudian tekan apply to duplicate terus sampai dia membentuk lingkaran. Oke, sama dengan yang tadi. Kalau seandainya ini kita combine, arrange, kemudian ada combine, kemudian kita beri warna, dia akan berbentuk warnanya seperti ini. Inilah fungsi dari rectangle. Inilah fungsi dari transformasi rotate. Nah, berikutnya ada lagi transformasi yang namanya scale and mirror. Saya contohkan di sini, saya buat sebuah tulisan menggunakan text tool. Misalnya tulisan yang saya buat itu ambulan. Saya buat tulisan seperti ini, ambulan, ya, ambulan. Oke. Kemudian saya aktifkan di sini scale and mirror. Nah, di sini ada scale, ini adalah untuk skala perubahan ukurannya. Kalau seandainya 100% di sini, H ini adalah sumbu horizontalnya maksudnya. Jadi secara horizontal dia akan 100% tambah besar. Kalau V, dia akan sumbu vertikalnya akan berubah 100% tambah besar lagi. Kalau nilainya 100, ya, tidak akan ada perubahannya, ya, karena ukurannya memang 100%. Bagaimana kalau seandainya nanti di kedua sisi ini H kita rubah jadi 200, sementara V-nya saya rubah juga jadi 200. Jadi sekarang H-nya bernilai 200, V-nya dinilai 200, saya apply. Nah, tulisan itu akan lebih besar lagi, ya. Dia akan lebih besar karena
skalanya sudah kita buat 200. Dia akan lebih besar 200% atau 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Kemudian apa fungsi tombol di samping ini? Tombol di samping ini adalah tombol mirror. Jadi ibaratnya kita berada di depan kaca, tentu antara sisi kanan dengan sisi kiri kita itu terbalik posisinya. Kalau seandainya mirrornya saya gunakan yang vertikal, kemudian saya apply, nah bentuk tulisan jadinya seperti ini. Dia akan terbalik. Oke, saya batalkan lagi. Nah, kalau seandainya mirrornya yang saya ambil adalah yang vertikal, ini non aktif, ini saya non aktifkan dulu. Yang aktif sekarang yang vertikal saja, saya apply. Berarti bentuk tulisannya sekarang seperti ini. Jadi dia terbalik atau mirror secara vertikal. Saya batalkan lagi. Bagaimana kalau keduanya ini yang aktif? Keduanya vertikal yang aktif, mirrornya horizontal yang aktif juga. Kalau saya balik, jadi bentuk tulisannya seperti ini. Oke, ini adalah fungsi dari scale and mirror. Kemudian ada lagi fungsi dari size. Fungsi dari size yang di samping ini. Oke, mungkin kalau kita tidak biasa menggunakan pengukuran menggunakan inci, kita bisa rubah measure unit atau unit pengukuran kita jadi sentimeter. Caranya ini klik dulu tempat kosong, lihat di sini ada unit, kita ganti jadi sentimeter. Kita balik lagi. Nah, sekarang di sini ukurannya ada 5 cm, 5,94 cm kali 5,514 cm. Nah, size kita langsung masukkan berapa ukuran yang kita inginkan. Misalnya di sini saya ingin secara vertikal dia jadi 9 misalnya. Secara horizontal ya, secara vertikal saya mau dia 5,5. Saya ketikkan, kemudian saya apply. Nah, ukurannya langsung sesuai dengan ukuran dari nilai yang kita masukkan pada kotak size-nya, baik secara vertikal maupun horizontal. Tombol yang terakhir itu adalah tombol skew. Tombol skew kita gunakan untuk menentukan kemiringan dari sebuah objek. Saya contohkan di sini, saya buat sebuah derajat kemiringan secara horizontal. Saya buat derajat kemiringannya 30, kemudian saya apply. Nah, objeknya akan miring seperti itu. Oke, bagaimana kalau saya buat 45 di bagian horizontalnya ini? Saya apply, dia juga akan jadi miring lagi. Oke. Nah, ini saya jadikan 0 lagi. Saya rubah nilainya di bagian vertikal. Saya buat di sini 45. Kemudian saya apply. Nah, dia akan miring seperti ini. Inilah fungsi dari kelima tombol-tombol dari transformation. Semoga Anda dapat memahaminya. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.